Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri kali ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Puncak Jaya, Bapak Tumiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang di program Teras Negeri Terima Tempo. kasih. Sebelum berbincang dengan Bapak Tumiran, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Tumiran lahir di Trenggalek pada 10 Juni 1973. Beliau dilantik menjadi penjabat Bupati Puncak Jaya pada 29 Desember 2022. Bapak Tumiran sudah lebih dari 30 tahun ya Pak mengabdi di Ya, Papua. ya, Bahkan sebelum Kabupaten Puncak Jaya terbentuk pada 2008. benar. Lika-liku karir di pemerintahan sudah beliau jalani, di antaranya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Puncak Jaya, pelaksana tugas asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Puncak Jaya, asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Puncak Jaya, pelaksana tugas sekretaris daerah Kabupaten Puncak Jaya hingga menjadi sekretaris daerah Kabupaten Puncak Jaya dan kini menjadi pejabat Bupati Puncak Jaya. Tak perlu berlama-lama lagi, saya akan mulai berbincang dengan Bapak Tumiran untuk mengeksplorasi apa saja potensi di Kabupaten Puncak Jaya. Nah, Bapak sudah lebih dari 30 tahun, sudah 31 tahun ya bertugas di Papua, terutama di Kabupaten Puncak Jaya. Ya, Bagaimana Bapak melihat kemajuan di Papua saat ini dibanding 31 tahun yang lalu ketika Bapak awal mengabdi di sana? ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya, Hmm, mungkin saya perkenalkan dulu. baik. Sebenarnya Puncak Jaya itu ada di mana sih? Supaya mungkin Nah, pemirsa tidak bertanya-tanya ya. silakan Bapak. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang lain mungkin belum belum apa Familiar ya? belum familiar dengan nama ini. Betul. Jadi nama Puncak Jaya itu sendiri, kami sebenarnya berada di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. Ya, dulu masih bergabung dengan Provinsi Papua Induk sebelum adanya DOB, dan kini setelah adanya DOB baru ini sudah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Puncak Jaya secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Tolikara yang masuk Provinsi Papua Pegunungan. Kami secara geografis eh, terletak di lereng-lereng gunung di perbukitan Mhm. dan memiliki eh, ketinggian 2000 sampai dengan 3000 mdpl di Cukup atas dingin berarti permukaan. Pak Ya, ya? sangat dingin di sana. Bahkan kalau sudah menjelang sore atau malam itu Mhm. sudah di bawah 10 derajat. Wow. Ya, gitu. Akses untuk menuju Kabupaten Puncak Jaya ini sendiri ini bisa dilalui, bisa kalau dengan pesawat udara bisa melalui 3 jalur, yaitu Mhm. bisa melalui Timika menuju Mulia, Nabire menuju Mulia, dan juga eh, Jayapura menuju Mulia juga bisa. Ibu kota kabupatennya Mulia Pak Ibu ya? kota kabupatennya di Mulia. Nah, kalau akses melalui jalan darat hanya bisa dilalui melalui Wamena. Nah, itu pun dengan berbagai kesulitan yang ada. Kadang juga tanahnya sering longsor sehingga Hmm. mengganggu perjalanan di ruas jalan Wamena atau Tolikara Mulia itu sendiri. Kadang juga terjadi gangguan keamanan dan seterusnya. Sehingga dengan melihat tingkat kesulitan ini, maka Kabupaten Puncak Jaya ini menjadi salah satu kabupaten yang memiliki eh, indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi di situ. Oke. Bahkan kami berada pada posisi urutan kedua di Indonesia, Hmm. termahal. Ya ya ya. Itu mungkin sedikit Karena aksesibilitasnya ya gitu ya. aksesnya sangat sulit di situ. Eh, Terkait dengan tadi pertanyaan, kalau ditanyakan 30 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, tentu Mhm. ini sangat berbeda. Nah, kenapa? Karena 30 tahun yang lalu kabupaten ini belum ada. Itu Iya. yang pertama. Ya, waktu itu masih dalam status distrik, Mhm. dan pemerintahan tertinggi waktu itu adalah pembantu bupati. Jadi dulu zaman Orde Baru itu ada Mhm.
pembantu bupati wilayah Mulia, ada Oh, pembantu oke. bupati wilayah Paniai dan seterusnya. Nah, Oke, wilayah baik, baik, pembantu baik. bupati ini kemudian pada zaman Orde Baru waktu itu, Hmm, terus kemudian ditingkatkan menjadi daerah kabupaten administratif ya oke. tahun 1996. Ya. Hmm, Kemudian 99 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 tahun hmm, 99 itu tentang penetapan Kabupaten Puncak Jaya menjadi kabupaten yang definitif. oke. Nah, ini yang mungkin sebagai apa ya, dasar kita untuk kita ke depannya. Baik. Nah, sekali lagi bahwa 30 tahun yang lalu sangat-sangat jauh dengan sekarang. Jadi Anda bisa lihat sendiri mungkin kondisi sekarang seperti apa. Dulu kalau 30 tahun yang lalu mungkin fasilitas air bersih pun mungkin belum ada. Mm-mm. Pesawat itu hanya mendarat di Mulia itu mungkin hanya seminggu satu kali atau Seminggu satu bahkan kali. mungkin 2 minggu sekali. Oke. Ya, itu pun hanya bisa mendarat dalam lapangan yang berumput Oh, atau gitu. berkerikil. Jadi landasannya masih Landasan masih ala kadarnya ya. sangat-sangat tradisional seperti halnya sekarang-sekarang mungkin yang di daerah pedalaman yang lain. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang, Anda lihat sendiri sekarang bandaranya seperti apa, kemudian jalan akses Hmm. dalam kota seperti apa, bangunan-bangunan seperti apa sekarang. Jadi memang sudah banyak mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Saya Oke, kira. luar biasa sekali. Berarti ada sentuhan pembangunan sudah Ya, sampai ke sana ya, meskipun memang betul. perlahan ya, Pak Ya. ya. Nah, ketika dilantik menjadi penjabat Bupati Puncak Jaya, ada pesan nih dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian agar para pejabat kepala daerah menjaga keamanan dan ketertiban termasuk ini memfasilitasi pelaksanaan pilkada, Ya, pemilihan kepala daerah. Nah, dalam waktu dekat ini kita kan akan melaksanakan pilkada nih, Pak. ya. Apa nih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk menjaga situasi tetap kondusif? Ya, saya dilantik pada tanggal 29 9 Desember tahun 2022. 2. Itu berarti sudah 1 tahun lebih ya. Mhm, Salah satu tugas yang diembankan, yang diperintahkan oleh negara kepada semua penjabat saya kira, mhm, termasuk saya di Puncak Jaya adalah itu tadi, mhm. eh, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Ya. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan eh, pemilu kemarin dan pilpres dan pileg sudah bisa kami selesaikan dengan lancar, Mhm. dengan aman dan terkendali tentu saja. Walaupun terjadi sedikit riak-riak itu saya pikir hal yang wajar dan dimanapun itu pasti terjadi. Iya. Nah sekarang yang ke depan, yang tugas yang menurut saya juga cukup berat ini adalah pelaksanaan pilkada ke depan. Koordinasi eh, antar instansi terutama kepada TNI, Polri dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat selalu kami lakukan. Mhm. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa menyamakan, mensinergikan terutama agar bagaimana pesta demokrasi di tingkat lokal ini nanti baik pemilu gubernur, pilkada gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati bisa berjalan dengan aman, dengan Mhm. lancar, sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan tentu saja. Tentu saja saya juga selalu mengadakan ya rapat-rapat koordinasi secara intens eh, dengan tokoh-tokoh pemuda, Mhm. bahkan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya nilai mungkin penting kita lakukan seperti kepala suku dan Oh seterusnya. iya, betul. Jadi hal-hal seperti ini kami selalu lakukan Mhm. dengan tujuan tadi untuk bagaimana kita bisa memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya ini bisa terjaga Iya. sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, Saya kita kira. doakan seluruh daerah Amin. aman, Ya, Pak, pilkadanya. Tidak perlu ada konflik karena ya, ya kita tahu lah harus ada pemenangnya, Pak. betul. Kalau nggak ada nanti nggak ada yang Ya, mimpin daerahnya. ya, Oke, Pak. Di Kabupaten Puncak Jaya ini ada satu perda yang menarik yaitu perda tentang penanganan konflik sosial, Pak. Nah, hmm, ini apa ini? Perdanya isinya apa, untuk apa dan bagaimana ini pelaksanaannya? ya, baik. Terkait dengan perda ini sebenarnya ini Mhm, adalah salah satu buah kerja dari pejabat lama sebenarnya. mhm, Sebelum saya menjabat, Pak mantan bupati sebelum saya mhm, menerbitkan perda ini. Dan saya sebenarnya selaku penjabat bupati tinggal melanjutkan
tinggal mengeluarkan peraturan-peraturan bupati terkait dengan peraturan pelaksanaannya di lapangan. Nah, tujuan dari Perda ini sebenarnya adalah bagaimana pemerintah ingin agar pelaksanaan hukum adat itu bisa berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya. Dulu-dulu sebenarnya, bahkan sampai sekarang, itu semua persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu sebagian besar itu diselesaikan dengan cara hukum adat. Dan sangat sedikit dilakukan melalui hukum negara ataupun formal. Formal ya. Nah, dan belakangan terjadi seakan-akan seolah-olah hukum adat itu terutama masalah denda mendenda dan seterusnya itu dilakukan tidak terkontrol. Ya. Katakanlah seperti contoh misalnya, orang melakukan pembunuhan itu kalau kita melihat secara pembunuhan biasa seperti itu kan kadang-kadang kan kalau dulu dendanya hanya berapa gitu. Tapi belakangan ini denda itu ditentukan bukan hanya dari keluarga tapi mungkin dari orang-orang di sekitarnya, ada orang yang terpengaruh itu sehingga kadang-kadang membuat nilai denda itu sangat tinggi. Kadang melakukan pembunuhan itu sampai dendanya sampai 500-an juta sampai 1 miliar. Itu yang membuat sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat adat itu merasa keberatan. Kok jadi begini? Kalau dulu hanya begini penyelesaiannya, sekarang. Nah, tujuan dari pelaksanaan penetapan Perda ini adalah untuk membatasi itu. Batasi dengan harapan supaya kita kembalikan kepada hukum adat yang dulu pernah terjadi, dulu pernah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya tetap mengakui bahwa hukum adat itu ada. Ya, kita tetap mengakui hukum adat itu ada. Dalam koridornya ya Pak, tidak terlalu tidak seperti karet ya. Betul. Karena begini, masyarakat di sana hukum adat itu sebenarnya mereka itu bukan tidak punya uang, mereka punya uang. Buktinya pada saat ditentukan hukum adatnya sekian untuk menyelesaikan sebuah persoalan, mereka bisa membayar walaupun mungkin bertahun-tahun. Nah, kadang-kadang mereka tidak sempat berpikir untuk hal-hal yang lain. Mereka hanya berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan denda-mendenda ini. Kasihan kan gitu. Akhirnya tidak sempat menyekolahkan anak, membiayai keluarga dan seterusnya. Karena terpaku pada itu. Nah, dengan adanya Perda ini kami berharap nanti ke depannya itu masyarakat akan paham bahwa oh ya, sekarang kita walaupun diselesaikan dengan hukum adat, kita dibatasi gitu. Misalnya pembunuhan sekian ratus dan seterusnya. Atau sekian dengan WAM dan seterusnya itu ya. Berarti juga ada keadilan mungkin ya. Ya, itu tujuan kita seperti itu. Untuk baik yang menjadi korban maupun ya di pihak lawannya. Benar. Pak, ini Bapak juga selain Perda tadi ya yang merupakan yang dibuat dalam periode kepemimpinan sebelum Bapak, kemudian Bapak meneruskan dan membuat peraturan yang lebih detail tentang itu. Nah, kemudian ada juga ini penyaluran gaji secara langsung nih Pak. Ini menarik, kalau ASN itu gajinya kan ditransfer Pak, tapi Bapak beberapa waktu lalu memberikan gaji itu secara tunai, jadi harus datang. Itu gimana Pak latar belakangnya? Ya, itu sebenarnya salah satu instrumen untuk bagaimana kami bisa mendisiplinkan pegawai sebenarnya. Intinya di situ. Kalau dulu gaji-gaji pegawai itu semua ditransfer melalui rekening masing-masing. Ya itu bagus. Ternyata ya banyak pegawai-pegawai yang bandel juga. Banyak pegawai yang akhirnya tinggal di kota, tidak melaksanakan tugas di tempat tugas, di Mulia dalam arti gitu. Ya akhirnya walaupun dia misalnya di Jayapura, di Nabire, atau di Timika, bahkan mungkin di Jakarta, setiap bulan bisa terima gaji karena sudah masuk rekening kan begitu. Bisa diambil di mana saja. Nah, itu salah satu persoalan yang terjadi. Akhirnya ya kami mencoba untuk bagaimana kita bisa merubah pola ini. Akhirnya kita ambil keputusan sudah kembalikan ke secara manual saja. Kita bayarkan di Mulia semua orang pegawai
itu harus bisa mengambil gaji Mulia. di tempat tugas. Oke. Nah, dan ternyata itu membawa dampak yang sangat bagus. Betul, Pak. Semua pegawai akhirnya akan datang ke sana, akan Ya, kembali tentu. melaksanakan tugas. Dan dampak yang lebih bagus lagi Mhm. setelah terjadi itu ternyata kehidupan di pasar juga bagus. Oh, artinya pergerakan ekonomi di Pergerakan Mulia ekonomi juga sangat bagus. ya. Mama-mama yang jualan sayur jadi senang. Ada banyak Eh, pelanggannya tambah ya. Ya itu. Jadi intinya dengan diberlakukan seperti itu ternyata ya banyak kembali di tempat tugas para pegawai Oke. kami. Artinya Ya, upaya mendisiplinkan ternyata ya, berbuah pada bergeraknya ya roda pergerakan ekonomi perekonomian. juga bisa jalan. Walaupun belakangan ini kemudian ya kami berpikir kembali setelah para pegawai kami sudah kembali ke tempat tugas, Mm-mm. sudah tenang di Mulia, ya Mm. akhirnya kita kembalikan ke sistem apa namanya sistem pembayaran gaji Transfer. secara online. Mm-mm. Ya tentu saja berdasarkan catatan-catatan. Bagi mungkin pegawai yang bandel sekian Mm-mm. bulan sampai di sekian bulan di luar, ya, Mm-mm. terpaksa ya kami harus blokir di dalam rekening. Oke, Pak. Memang Ya harus pola-pola ada seperti itu yang kita reward dan lakukan. punishment-nya Iya ya, Pak. benar. Harus jelas. Baik. Nah, di bidang pendidikan nih, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya bekerja sama dengan Nah, Yayasan Teknologi Indonesia Jaya ya iya, untuk menerapkan pelatihan berhitung metode gasing. iya. Gampang, asik, dan menyenangkan. Ini Hmm. mulai kapan ini, Pak? Kerjasama ini berlangsung dan apa impact-nya untuk guru dan Eh, para pelajar di sana? ya kami melakukan kerjasama dengan Yayasan Yohanes Surya itu sudah sebenarnya sejak tahun 2023 yang lalu. Dan pada bulan November kemarin, kalau saya tidak salah, kami sudah aplikasikan. Mm-mm. Dan sesuai dengan data yang ada, kami baru tahap awal ini. Mm. Baru sekitar 32 siswa yang kami ikutkan di situ dengan 16 atau 17 guru yang kami ikutkan. Dan ternyata program ini sangat bagus. Oke. Kalau saya lihat ini kan intinya kan sebenarnya kan karena matematika ini kan menjadi momok. Iya, Menjadi momok bagi sulit lah siswa-siswi, ya, ya. terutama anak-anak SD yang kelas-kelas bawah, kelas sampai bahkan sampai kelas 5 6 masih merasa menjadi Ngeri momok. ya. Hmm. Dan pola yang dilakukan oleh yayasan ini ternyata sangat bagus. Selain apa menyenangkan, juga bergembira, belajar Hmm. dengan gembira sehingga eh, yang tadinya jadi momok jadi senang. Hmm. Nah, kalau sudah senang maka ketika diajarin sesuatu pasti gampang. Ya, Dan iya. ternyata itu setelah diterapkan sangat bagus. Betul, Pak. Dan kami sudah mendapatkan satu kelas dan Hmm. guru kurang lebih 16 sampai 17 orang itu. Oke. Dan kami berharap nanti ini akan bergulir. Oke. Dia akan mengajarkan kepada teman-teman yang lain, yang teman-teman yang seangkatannya tentu saja seperti itu. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah ini bisa berjalan dengan bagus. Ya, Oke, berarti ini baru 6 bulan, Pak ya? Baru ya 6 kurang bulan lebih, berjalan ya ya. kurang lebih. Oke, nah mudah-mudahan bisa terus Ya, meningkatkan. ya, Kalau pendidikan itu bagian dari IPM kan, Pak ya? ya betul. Jadi kita bisa naik Ya, angka benar. IPM-nya. Nah, di Kabupaten Puncak Jaya juga ada potensi pertanian, Pak. Ya, Ya, perkebunan, tanaman hortikultura yang luar biasa. Nah, ini bagaimana pemerintah mendorong supaya potensi itu terus berkembang dan ya, masuk pasar gitu? benar. Kalau kita lihat kondisi geografis Kabupaten Puncak Jaya yang seperti itu, memang sangat mustahil kita bisa kembangkan pertanian seperti halnya teman-teman lain di daerah pesisir maupun di daerah luar pulau Papua. Karena apa? Dari segi geografis saja kita sudah berada pada ketinggian seperti itu, Ya. bergunung-gunung, kemudian tanah yang berbatu-batu. Memang ada beberapa wilayah yang memiliki struktur tanah bagus di daerah datar, di daerah perairan, tetapi itu jumlah penduduk yang ada di sana sangat sedikit. Contohnya di daerah Fawi, Dagai, dan Torere ini sangat sedikit sekali sehingga untuk mengembangkan pertanian di daerah sana memang sangat sangat sulit karena mungkin faktor SDM dan seterusnya. Nah, walaupun demikian kami tetap berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang lain seperti misalnya minyak buah merah, kemudian kopi di daerah gunung, kemudian ya ikan air tawar dan seterusnya. Seperti itu yang kecil-kecil saja untuk sekedar konsumsi lokal masyarakat Puncak Jaya gitu. Kalau kopi mulia, Pak,
Saya Ya, dengar Kopi Mulia ini eh, kopinya seperti apa, Pak? jadi Arabica berarti ya? kopi Arabica dan memiliki cita rasa yang memang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Dan itu sudah diteliti oleh eh, teman-teman dari sini, dari Jakarta untuk dikembangkan di sana. Dan pada waktu itu terus kami mengembangkan, kami membuat kemasan yang khusus untuk produk-produk Puncak Jaya, dan itu sudah kami promosikan juga di tempat-tempat lain, seperti misalnya ketika ada orang-orang yang datang kami selalu memberikan sebagai buah tangan dan seterusnya. Itu bagian dari promosi agar orang-orang bisa mengenal bahwa memang kopi Mulia itu memiliki cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain gitu. Kalau untuk buah merah nih, kan minyaknya nih Pak ya. Ya, Nah itu buah merah khasiatnya ini apa Pak? sebenarnya semacam, kalau kalau di sini kita kenal sebagai semacam obat herbal gitu ya, kalau boleh saya katakan demikian, karena memang sesuai dengan penelitian dokter yang meneliti bagian itu memiliki khasiat yang luar biasa, terutama khasiat dalam meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh manusia. Itu Berarti sangat bagus di situ. diminum atau Langsung diminum, oh diminum? ya langsung diminum. Kalau misalnya nanti ke Jayapura itu pasti sudah ada di sana. Di Ya, Jayapura misalnya teman-teman apalagi ke Mulia ya, ada kesempatan ke Mulia, nanti pasti akan ketemu kan itu. oke. Ya. Tadi Bapak menyinggung tentang aksesibilitas Pak. Ya. Nah, ini kan dengan kontur apa kondisi geografis yang berbukit-bukit, Ya. bergunung-gunung. Nah, itu bagaimana orang bisa sampai ke Puncak Jaya kemudian eh, berkeliling misalnya gitu, itu Ya, ya. gimana Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa akses menuju Puncak Jaya ini sangat sulit. Selain lewat udara, memang lewat darat ada, yaitu melalui satu jalur dari Wamena, Tolikara dan menuju Mulia. Cuman memang akses ke situ sangat sulit dan sangat menantang juga, karena sampai sekarang memang eh, pemerintah pusat ya, termasuk apa namanya, dari teman-teman PUPR Balai terutama, memang ada sedikit lambat untuk melaksanakan programnya, karena baru sampai sekarang ini kan baru sampai di perbatasan Tolikara, artinya belum sampai di Wamena. Sehingga ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi seperti sekarang ini, banyak Longsor Pak. daerah yang longsor sehingga jalan putus dan seterusnya. Sehingga itu juga berpengaruh ke eh, kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Puncak Jaya itu sendiri. Bahkan kemarin pada saat Pilpres dan Pileg itu kan hampir tersendat kita Iya, punya logistik distribusi pemilu itu. logistik Ya, pemilu. akhirnya sudah sampai di Tolikara, dibawa pulang lagi ke Wamena, akhirnya kita kembali ke jalur udara. Jadi Berarti jalur sangat-sangat udara sulit, menjadi andalannya andalan ya. utama situ. Apalagi kalau di darat juga, selain tanah longsor kan juga kadang-kadang ada gangguan keamanan dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang juga ini. Ya, ini Kalau yang mungkin jadi kendala utama kami di situ. Karena itu kan nanti arah apa namanya, dampaknya kan juga ke harga-harga barang di Mulia, betul. inflasi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau ya Bapak dan nanti ketika tayang dan pemirsa mungkin ada pemangku kepentingan yang Ya, ya, menonton acara ini, ya. apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk ya dengan transportasi udara yang menjadi andalan, apa misalnya pembenahan bandaranya atau frekuensi penerbangannya dan sebagainya. Apa yang Eh, kira-kira dibutuhkan, baik, Pak? ya. Terkait dengan terbangan apa namanya, jalur udara, saya pikir ini sudah maksimal ya. Bandara sudah bagus sebenarnya. Cuman memang eh, bandaranya kan kecil, sudah tidak bisa dikembangkan, diperpanjang juga tidak bisa. Akhirnya pesawat yang masuk kan juga kapasitasnya kecil. Ya, Ya, maksimal hanya 9 orang yang pakai pesawat karavan seperti itu. Frekuensi penerbangan setiap hari ada, kecuali hari Minggu memang tidak ada, tidak boleh terbang di sana. Nah, kalau lewat jalur udara memang sudah maksimal. Tetapi yang kami harapkan adalah yang jalur darat ini, terutama yang jalur Wamena, Tolikara menuju Mulia. Karena ini jalur satu-satunya yang menghubungkan Puncak Jaya melalui jalur darat di situ. Ya. Jadi kemarin menjelang mulai dari bulan Februari, Maret, April ini kan hampir
setiap bulan terjadi bencana. Ya. Jembatan kami putus, kemudian jalan putus, terjadi longsor dan seterusnya. Nah, kami juga sebenarnya sudah berupaya mengusulkan berkomunikasi dengan teman-teman di balai PUPR, tapi ya mungkin karena di sana juga mungkin kesulitan anggaran atau seperti apa kami tidak tahu. Yang jelas semua upaya sudah kami lakukan, dan rapat-rapat koordinasi, bahkan kami mengundang secara langsung juga teman-teman dari balai, sudah melihat sendiri juga kondisinya seperti itu. Ya, tapi mungkin ya banyak kendala kalau kita berbicara terkait dengan jalan menuju Puncak Jaya ini. Sudah sekian puluh tahun kita sudah rencanakan, tapi sampai sekarang juga jalannya lambat. Mungkin karena tingkat kemahalan konstruksi tadi mungkin yang membuat. Mungkin mendatangkan bahan-bahan untuk Salah satunya buat itu, ya. jalan itu. Karena kan semua kan harus didatangkan melalui udara. Betul. Walaupun sudah di Wamena, itu kan dari Jayapura ke Wamena kan juga harus dengan pesawat udara. Walaupun jalannya sudah tembus juga, tetapi ternyata itu juga kadang jalur itu bisa dilalui, bisa tembus kadang sampai 2 minggu, bahkan 1 bulan. Karena ya kondisi jalannya lagi-lagi. Kondisi jalannya masih rusak, kemudian kalau hujan juga becek, apalagi ada jembatan-jembatan yang belum tersambung, itu akhirnya juga lama. Berarti, ya pada akhirnya walaupun jalan sudah tembus juga tidak harga juga tetap mahal. Ya, gitu. Berarti memang tantangan terbesar Tantangan sangat luar biasa. Infrastruktur untuk aksesibilitas itu. Jadi sangat berbeda. Kompleks sekali ya, lagi Pak. Sangat kompleks. Teman-teman yang bertugas mungkin di daerah pesisir atau mungkin di daerah luar Papua mungkin dalam tanda kutip melaksanakan tugas dengan mungkin relatif sedikit lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman yang termasuk saya mungkin yang bertugas di daerah pegunungan Papua. Begitu. Ya, memang kita memberi perhatian yang khusus ya untuk Papua dan pembangunan di sana. Baik Bapak Tumiran, menarik sekali perbincangan kita sehingga pemirsa bisa lebih mengenal kondisi dan potensi di Kabupaten Puncak Jaya. Pemirsa, sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Tumiran. Silakan Bapak. Ya, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman dari Tempo yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan apa itu Puncak Jaya, di mana Puncak Jaya dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan menghimbau kepada masyarakat saya di Kabupaten Puncak Jaya, terlebih khusus, dan juga masyarakat Puncak Jaya yang kebetulan dari luar juga. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa tugas kita ke depan ini sangat kompleks, sangat berat, sehingga saya mengajak mari kita sama-sama bersatu padu, bergandengan tangan, bersinergi untuk bagaimana kita bisa membangun Kabupaten Puncak Jaya ini ke depan lebih baik dari hari ini. Saya pikir. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bupati Puncak Jaya Bapak Tumiran. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.